Iya, welcome Virgo. Betul kan Virgo udah ganti? Ya, sudah diganti. Virgo ini untuk readingan bulan Februari kalian. Ya, agak awkward emang bulan Februari aku nggak ada readingan awal Februari atau pertengahan nggak. Aku langsung udahlah satu bulan aja ya. Apa sih langsung satu bulan aja gitu. Banyak momennya gitu di bulan Februari ini. Awal puasa, terus Valentine. Nggak tahu sih Valentine aku bikin love reading atau enggak, harusnya bikin ya, itu bagus untuk algoritma soalnya. Anyway, uh, Virgo di bulan Februari ini aku ngerasa ada kalau nggak banyak yang jelas ada konflik sih di hidup kalian. Konflik yang ini mau nggak mau harus ada yang salah sih. Ya, harus ada yang salah gitu. Dan aku nggak tahu sih, ada kesan kalau mungkin bahkan kaliannya sendiri yang serba salah di bulan ini. Kayak aduh, gue mau ngapain juga pasti salah aja nih di konflik ini, kayak gitu. Kayak entah kalian lagi ada konflik sama siapa gitu, tapi kalau kita ya kalau ngebahas soal konflik ya, kalau yang kita cari ya benar salahnya gitu, kayaknya gak akan selesai sih. Iya, pasti ada aja yang benar dan ada aja yang ngerasa salah gitu. Ada aja yang ngerasa ini gue bener kok, tapi di sisi lain juga kalau kalau ada yang ngerasa bener ya harus ada yang ngerasa salah. Sebenarnya aku nggak begitu setuju sih sama cara pandang seperti itu. Ada Aku selama ini percayanya kalau ada yang bener ya pasti ada yang bener versi lain gitu. Nggak salah, cuma buat versi lainnya aja. Kalau ada yang bener buat versi A ya harusnya ada yang bener untuk versi B juga gitu. Nggak yang bener tuh nggak cuma yang versi A doang, yang B salah. Enggak sih, ini B nggak salah, ini cuma bener buat versi B aja gitu. Dan konflik biasanya kan dimulai dari situ ya, dari apa ya, dari perbedaan atau dari ketidaksepahaman seperti itu. Oke, crossing the readingnya kita punya page of one. Aku ngerasa kalau ngomongin konflik, kalau ngomongin drama, page of one ini udah sih paling ngambil popcorn duluan sih. Dia sangat enjoys drama page of one. Dia seneng kalau ada ribut-ribut, konflik-konflik, clash-clash kayak gitu tuh, dia wah ini drama apa lagi ini, kayak gitu. Mungkin hambatannya, atau ya hambatannya kali ya, mungkin ada kecenderungan kalian, ya mau nggak mau, diakuin nggak diakuin, ada kecenderungan kita untuk menikmati drama itu sendiri. Padahal kitanya pribadi udah ngerasa capek, udah ngerasa udahlah gue nggak mau ngadepin konflik kayak gini lagi. Tapi begitu si apa ya, ada progres baru gitu, atau ada gebrakan baru di dramanya, kita yang paling paling depan gitu ngikutinnya, ada apa lagi nih, ada apa lagi nih, kayak gitu. Kayak iya, kayak orang nonton sinetron yang sepanjang nonton tuh dia kayak ngeluh gini, ini sinetron apa sih, nggak jelas banget, kayak plot ceritanya kemana sih, karakternya nggak jelas, plotnya nggak jelas, kayak gitu. Kayak udahlah, kayak nontonnya udah nggak enjoy, udah nggak fun. Tapi sekalinya ada gebrakan drama apa, dia paling ngikutin gitu. Wah, ada drama apa lagi nih, kan aneh ya. Perasaan dia dari tadi udah ngeluh, ini apa sih, cerita nggak jelas. Giliran ada giliran ada gebrakannya aja dia langsung paling depan nontonnya. Oke, root of the readingnya ada Ace of One. Pas energinya ada The Tower. Wah, ini bakal ada tiba-tiba ada gebrakan yang sifatnya tiba-tiba nih, kayaknya belakangan ini. Tiba-tiba ada aja gebrakannya yang tiba-tiba. Sebenarnya kamu sendiri udah capek sama konflik ini, sama drama ini, tapi gara-gara kemarin atau waktu dekat-dekat kemarin itu ada gebrakan baru ya, langsung langsung stay tune tuh, stay tune, langsung diikutin tuh. Padahal kalau ditanya udah capek sebenarnya ikutin dramanya, tapi gimana dong. Iya, ini ada gebrakan baru nih, kayak gitu. Kayak ya ada The Tower, terus di bawahnya ada Ace of One. Aku ngerasa kalau ngeliat Ace of One sama Page of One, uh, ada ketidakdewasaan kita dalam menilai sebuah situasi sih. Iya kan, kalau ngelihat Page of One apalagi Ace of One di bawahnya gitu, kayak kita ngelihat masalahnya terlalu hitam putih gitu loh. Iya, kayak apa ya, kayak immature gitu, kayak nggak dewasa gitu. Sama kayak anak-anak kan kalau ngelihat ada berantem berantem apa ya, bawaannya langsung memihak gitu kan, ini yang bener mana sih, yang salah mana sih, kayak gitu kan.
tanpa ada keinginan atau tanpa ada itikat baik gitu untuk memahami ini sebenarnya konfliknya apa gitu. Bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah gitu, tapi ini sebenarnya konfliknya apa sih? Letak masalah sebenarnya tuh di mana kayak gitu. Di atasnya ada crowning the reading, ada the world sama the world gitu ya, sama future energinya ada chariot. Kalau ngelihat the world di sini, ini agak apa sih, dua kartu ini agak agak kepisah gitu. Dari di sini kan semuanya merah gitu, kayak merah gelap, terus di atasnya ada biru terang. Aku ngerasa uh, tantangannya atau anjurannya atau mungkin cobaan atau pelajarannya kali ya, pelajarannya adalah gimana kalian ngelihat konflik ini secara keseluruhan. Nggak cuma konflik yang kalian ikutin karena dramanya lagi seru aja, enggak, tapi ya kayak yang tadi aku bilang, ini sebenarnya letak permasalahannya di mana ya, kayak gitu. Kayak ini pelajarannya adalah kita ngelihat sebuah permasalahan itu dari secara utuh, nggak sepotong-sepotong, nggak cuma dilihat siapa yang benar siapa yang salahnya doang. Soalnya di sini ada, kalau ngeliat chariot agak sulit kalau kalau kita ngendaliin chariot tapi si arahnya tuh masih kepecah-pecah gitu. Kita masih nggak tahu nih, masih, aku bilangnya kayak masih hitam dan putih gitu. Iya kan, chariot tuh kudanya dua ya. Kalau masing-masing dari kedua kudanya itu punya arahnya masing-masing gitu. Si kuda putihnya mau jalan ke arah putih, kuda hitamnya mau jalan ke arah hitam, ya kan chariotnya pecah ya di situ. Kalau di sini kan chariotnya enggak kan, dia jalannya ke satu arah gitu, si kuda putih sama kuda hitamnya tuh maju gitu. Jadi kan butuh kemampuan untuk ngelihat kalau yang putih, yang hitam dan putih itu sebenarnya arahnya kemana sih? Kan kalau dilihat dari tadi kan benar dan salahnya kayak seolah-olah masing-masing gitu kan. Yang ini benar, yang ini salah gitu. Tapi sebenarnya kan kalau kita teliti lagi, kalau kita mau lebih memahami lagi permasalahannya, kita bakal kelihatan tuh yang hitam dan yang putih atau yang benar dan yang salah tuh sebenarnya punya satu tujuan yang sama, atau seenggaknya mereka tuh dua sisi dari satu koin yang sama. Jangan apa ya, jangan terpecah belah gitu kali ya. Dalam menilai sesuatu harus dinilai seutuhnya, harus dinilai secara keseluruhan. Oke, posisi kalian, wah ini enak banget nih. Questionernya posisi kalian ada di The Sun. The Sun tuh udah si paling clear, si paling jelas, nggak ada pertanyaan kayak gitu. Jadi ya aku nggak ragu sih kalau tadi aku bilang kalian ngeliat segala sesuatunya dengan lebih apa ya, lebih utuh gitu. Soalnya kalau nggak gitu ya nggak jelas ya. Atau gimana sih, kalau The Sun ini kan dia jelas ya, maksudnya ada clarity di situ, ada kejelasan. Nggak ngelihatnya sebagian-sebagian, nggak ngelihat sepotong-sepotong lagi kalau The Sun. Dan aku rasa itu yang kalian lakuin sekarang sih. Dan kalau ngelihat Eight of Coins di atasnya, ya buat ngedapetin apa ya, kayak kejernihan berpikir itu, ya kejelasan itu nggak bisa didapetin saat itu juga. Prosesnya nggak singkat. Makanya ada Eight of Coins, kita butuh waktu untuk meneliti si permasalahannya sebenarnya di mana. Kayak tabayun gitu, kalau dua orang tuh kayak, ini gue kudu nanya nih kedua belah pihak nih, nggak bisa cuma dengar dari satu pihaknya doang. Ntar jadinya berat sebelah nih, ntar jadinya aku ngeliatnya hitam putih lagi nih, yang bener yang ini, yang salah yang ini. Padahal masalah sebenarnya atau konflik intinya nggak, bukan di soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Oke, ini hopes and fear-nya, tapi ini kayak apa ya, aku ngelihatnya kayak pelajarannya atau apa yang sebaiknya kalian lakukan, atau ya sebaiknya sih gitu kali ya. Agak susah aku kalau ngasih anjuran kayak gitu, tapi sebaiknya mungkin kalian bisa lebih mendengarkan kata hati, tapi dalam artian bukan kata hati kali ya, lebih introspeksi, lebih mendengarkan intuisi. Soalnya kalau kita ngelihat konfliknya doang, Five of Swords gitu, bakal banyak cerita, bakal banyak suara dari sana sini. Kayak The Chariot ini kan bakal ada lebih ke kanan atau lebih ke kirinya kan. Tapi kan kita sebagai orang, ya sebagai observer lah ya istilahnya, kayak orang yang mengamati kan, kita punya sudut pandang kita sendiri gitu.
Nah itu kayak untuk melihat masalah dengan lebih jernih kadang harus bertanya pada diri sendiri, ini sebenarnya apa sih, apa sih yang pengen diajarkan oleh konflik atau oleh masalah yang sedang kita hadapi saat ini tuh, pelajaran hidupnya sebenarnya apa sih. Pertanyaannya itu udah bukan lagi siapa yang benar siapa yang salah. Makanya di atasnya di outcomes-nya ada Eight of Cups, ada apa ya, upgrade kali ya. Iya ada upgrade kalau urusan ini yang tadinya Five of Swords gitu, yang penuh drama penuh konflik, Eight of Cups tuh udah udahlah, udah bukan, udah lewat ini fasenya gitu, udah bukan fase drama lagi, udah bukan fase konflik lagi. Kalau Eight of Cups mereka mereka sudah meninggalkan fase itu, udah siap untuk fase selanjutnya. Udah Eight of Cups ada apa, ada Nine of Cups, ada kebahagiaan kayak gitu. Jadi kalau kalian udah meninggalkan konflik ini, drama ini, urusan siapa benar siapa salah ini, dan kalian mau lebih apa ya, objektif ngelihat permasalahannya soal apa yang sedang masalah, apa yang permasalahan ini sedang ajarkan ke kalian, atau gimana sih bilangnya ya, pokoknya gitu deh. Bukan soal masalahnya tapi pelajaran apa yang dibawa atau yang diajarkan oleh permasalahan itu gitu kali, supaya hidup kalian jadi lebih baik, supaya kalian bisa jadi pribadi yang lebih bijak gitu. Virgo ribet ya, ya nggak sih, harusnya nggak seribet itu. Oke, gitu aja buat readingan bulan Februarinya kalian Virgo. Terima kasih untuk waktunya, untuk supportnya, untuk likes, komen, dan ya jam tayang yang sudah kalian sumbangkan di channel ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya.